Semuanya duduk yang tertib, jangan berisik, jangan mengeluarkan suara. Duduk yang tertib, duduk yang rapi. Alhamdulillah guru kita. Mohon tenang, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Duduk yang rapi, tidak ada suara, tidak ada suara, tidak ada suara. Alhamdulillah guru kita di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat, amin. Beliau dipanjangkan umur, amin. Siap tertib, siap kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu-ilmu dari beliau, siap. Takbir. Untuk itu kepada guru yang mulia Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Hud Al-Idrus, Al-Habib Hashim Al-Haddad, beserta seluruh para habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, Sahibul Hajat Haji Fahmi Ibrahim beserta seluruh keluarga besar daripada acara tablik akbar Haul Akbar, segenap panitia beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin.
Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang duduk di sini limpahan kasih sayangnya. Allah berikan kepada kita rahmatnya, Allah berikan kepada kita semua pengampunannya, Allah berikan maghfirahnya. Sebab duduknya kita di ini majlis mendapatkan keberkahan daripada bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini acara salawat akbar, acara haul akbar. Saudara-saudara, kalian bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalian mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan, keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Jadi kalian duduk pada malam hari ini memuji Nabi Muhammad dengan bersolawat, memuliakan Nabi Muhammad dengan bersolawat, kemuliaan Nabi tidak bertambah. Kalian memuliakan Nabi, kalian yang menjadi mulia. Kalian mengagungkan Nabi, kalian yang menjadi agung. Kalian memuji Nabi Muhammad, kalian yang menjadi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan bertambah. Karena jikalau kemuliaan Nabi bertambah, maka kemuliaan Nabi juga bisa berkurang. Sedangkan kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kemuliaan Nabi, sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi Muhammad, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukiskan kemuliaan, keagungan serta keindahan, keluhuran daripada Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi mulia karena Nabi Muhammad, bukan hanya kita yang duduk di sini menjadi agung karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Makkah menjadi kota yang mulia, Makkah menjadi kota yang agung karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia, Madinah menjadi kota yang agung karena Madinah adalah kota hijrah dan kota wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, Hajar Aswad menjadi batu yang agung, dicium oleh jutaan manusia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu bahkan di sisi Allah, kulit itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa kulit tersebut? Kulit tersebut adalah terompah Nabi Muhammad. Kulit tersebut adalah sandal Nabi Muhammad SAW. Para ulama
min ahlil bawatin. Beliau berkata bahwasanya sendal Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad dalam keadaan sadar, yaqdatan, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, zahirnya, batinnya, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah. Bahkan sandal Nabi ikut berjumpa langsung dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Kenapa sandal itu menjadi agung? Sandal itu menjadi mulia, sandal itu menjadi agung karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara jildal hakira mukabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah engkau melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit tersebut dicium oleh bibir-bibir ketika kulit tersebut menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, andaikan kalian punya kulit satu buah, itu kulit dibagi dua, setengah kulitnya dibikin sendal atau dibikin dompet atau dibikin tas, setengahnya lagi dibikin sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kulit satu kulit yang sama, tetapi setengahnya kalian bikin dompet, kalian bikin sendal, kalian megang nggak harus punya wudhu, kalian taruh di tempat yang hina nggak ada masalah, kalian mau lempar ke tempat sampah tidak ada masalah. Akan tetapi kulit yang satunya lagi yang kalian bikin sampul dari ayat suci Al-Quran, kulit tersebut ketika kalian pegang harus punya wudhu, megangnya harus penuh akhlak, harus penuh ta'zim, harus penuh hormat, ditaruh di tempat yang tinggi. Kulitnya sama, akan tetapi kenapa yang satu menjadi mulia, yang satu menjadi mulia? Karena menempel dengan sesuatu yang mulia. Begitupun keadaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, kita menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Kita dipuji oleh para malaikat karena duduknya kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya perjalanan dari jam 5 sampai ke sini sekitar jam 12 tadi. Sekitar 7 jam perjalanan saya sampai ke sini untuk menyampaikan ilmu. Jikalau bagi saya tidak ada kata capek, tidak ada kata jauh untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, maka bagaimana mungkin ada kata jauh bagi kalian untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama, kita duduk di sini dalam rangka salawat akbar. Hadirin sekalian, sebagaimana banyak hadis yang telah kalian dengar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat adalah maghfirah, sedangkan salawat dari umat itu adalah doa. Saudara-saudara, Allah mempunyai 1 malaikat yang dimana malaikat tersebut sampai detik ini dan sampai hari kiamat, malaikat itu berada di sisi kuburnya Nabi Muhammad. Malaikat itu berada di depan kuburnya Nabi Muhammad, yang dimana jikalau ada setiap umat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan," disebutkan engkau punya nama satu persatu di depan kuburnya Nabi Muhammad. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Orang ini pada malam hari ini mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, kalian punya salawat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersalawat kepada kekasihmu Muhammad." Apa kata Allah? Allah berkata, "Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca." Contoh, kalian baca salawat, "Ya Rabbi salli ala Muhammad." Ya Rabbi, ya 1 huruf, alif 1 huruf, ra 1 huruf, ba 1 huruf, ya 1 huruf. Ya Rabbi itu 5 huruf. Dari setiap 1 huruf, kata Allah, akan aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Setiap mulut memiliki 360 lidah. Setiap lidah berbicara dengan 360 bahasa, yang dimana malaikat tersebut akan bersujud kepadaku, kata Allah, sampai hari kiamat. Dan malaikat itu tidak akan mengangkat kepalanya dari sujudnya sebelum aku mengampuni dosa-dosa umat Muhammad yang bersalawat kepadanya.
Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj di langit ketiga, beliau berjumpa dengan satu malaikat. Malaikat tersebut memiliki 1000 tangan. Di setiap tangannya memiliki 1000 jari. Rasulullah bertanya, wahai malaikat, begitu hebat engkau. Allah ciptakan engkau punya 1000 tangan. Setiap tangan engkau punya 1000 jari. Untuk apa Allah menciptakanmu? Dijawab oleh malaikat tersebut, ya Rasulullah, aku Allah ciptakan untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah? Apakah engkau tahu berapa banyak bilangan setiap tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah engkau bisa menghitung berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul, aku tahu berapa banyak jumlah bilangan, aku tahu berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, dari langit ke gunung, dari langit ke sungai, dari langit ke lembah, dari langit ke hutan, dari langit ke laut. Aku bisa menghitung setiap tetesan-tetesan hujan tersebut dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Aku tahu berapa banyak jumlah dan bilangan tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi, ya Rasulullah. Rasulullah merasa takjub, Rasulullah merasa kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Kemudian malaikat itu tiba-tiba berkata, akan tetapi ya Rasulullah, aku punya kekurangan, aku punya kelemahan. Kata Rasulullah, apa kekuranganmu, apa kelemahanmu? Malaikat tersebut menjawab, kekuranganku, kelemahanku yaitu ketika umatmu berkumpul di suatu perkumpulan, ketika umatmu berkumpul di satu majelis untuk bersolawat kepadamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersolawat kepadamu, ya Rasulullah. Saudara-saudara, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak zaman Nabi Adam, malaikat itu bisa hitung. Tetapi pada malam hari ini, malaikat tersebut sedang bingung karena tidak bisa menghitung berapa banyak pahala, rahmat, kasih sayang dan pengampunan yang Allah berikan kepada kalian yang duduk di sini bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kalian, berbahagialah kalian, karena Allah menjadikan lidah-lidah kalian adalah lidah-lidah di dunia basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga lidah-lidah yang di dunia basah dengan salawat itu adalah lidah-lidah yang kelak di akhirat akan basah dengan telaga Al-Kautsarnya baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita duduk di sini membaca maulid, membaca sejarah Nabi Muhammad, membaca tarikh Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad yang dipimpin oleh Habib Hashim Al-Haddad. Saudara-saudara, setiap dibacakan maulid Nabi Muhammad, maka di situ Nabi Muhammad SAW hadir. Rasulullah hadir ketika dibacakan maulid. Akan tetapi karena terlalu banyak kedua mata kita berbuat dosa, terlalu banyak kedua mata kita bermaksiat, terlalu tebal dinding penghalang sehingga kedua mata kita tidak bisa melihat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada satu daerah yang dimana setiap bulan maulud di daerah tersebut orang-orang berbahagia, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai mereka menembakkan senjata. Kalau kita pakai petasan, kalau di sana mereka pakai senjata. Saking bergembira, berbahagia merayakan kelahiran Nabi Muhammad sambil mereka membaca maulid Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka sedang menembakkan senjata mereka, tiba-tiba ada satu buah peluru yang nyasar di kepalanya seorang anak kecil yang orang tuanya beragama Nasrani. Maka tiba-tiba orang tuanya membawa anaknya ke rumah sakit, saudara-saudara. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter angkat tangan. Kata dokter, pelurunya ini sedikit lagi pelurunya akan menembus otak sehingga anak tersebut nyawanya tidak tertolong. Anak tersebut tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba ibu dari anak ini berkata, dia berteriak di rumah sakit, wahai Muhammad, di mana engkau? Muhammad, coba kamu lihat, umatmu bergembira dengan lahirmu, umatmu berbahagia dengan lahirmu, sehingga mereka menembakkan senjata, sehingga peluru mereka nyasar mengenai kepala anakku yang tidak berdosa, anakku yang tidak punya salah, hampir mati.
bentar lagi anakku akan mati karena perbuatan umatmu yang membaca maulidmu. Saking senangnya, saking gembiranya, mereka menembakkan senjata. Tanggung jawab engkau, wahai Muhammad. Tiba-tiba ibu dari anak tersebut keluar dari kamar operasi. Ketika dia keluar, ketika dia mau masuk lagi, tiba-tiba anaknya berkata, "Oh, kemana engkau?" Anaknya bangun dari komanya, anaknya udah hampir mati. Tiba-tiba bangun, saudara-saudara. "Mau kemana engkau? Mau kemana engkau? Jangan pergi, jangan pergi." Ibunya berkata, "Siapa?" "Tadi Muhammad datang ke sini, dia elus kepalaku, wahai ibu." Anak yang mau mati tersebut, Rasulullah datang mengelus kepalanya, saudara-saudara. yakni Rasulullah tidak akan pernah membiarkan umat yang selalu membaca maulidnya dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Rasulullah hadir ketika dibacakan maulidnya. Terus kenapa kita tidak bisa melihat hadirnya Rasulullah? Karena terlalu banyak, terlalu tebal penghalang dari kedua mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari ini majelis, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, teladanmu, pedomanmu, idolamu dalam kehidupan sehari-hari. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan pendidikan Nabi Muhammad, dengan ajaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad. Hidupkan rumah tanggamu, hidupkan kampungmu, hidupkan desamu, hidupkan wilayahmu, hidupkan kotamu, hidupkan daerahmu dengan pendidikan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, ilmu Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi. Sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak anak-anak muda zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang, semakin hari kita semakin jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalian jadikan teladan, yang kalian jadikan pedoman, bukan Nabi Muhammad, bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan orang soleh. Yang kalian jadikan teladan, yang kalian jadikan pedoman, yang kalian idolakan orang-orang kafir, orang-orang barat. Kalian mengikuti gaya orang-orang barat, kalian mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti pola fikir mereka. Coba lihat saudara-saudara, ini zaman akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, perbuatan dosa di mana-mana. Saudara-saudara, laki dan perempuan di pinggir jalan telanjang, laki dan perempuan pacaran, laki dan perempuan mereka pacaran di pinggir jalan, mereka zina di pinggir jalan, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana. Orang-orang mempertontonkan perbuatan dosanya, orang-orang mempertontonkan perbuatan maksiatnya. Bahkan banyak anak-anak zaman sekarang, mau di kota-kota atau di desa-desa, mereka ditanya siapa Nabi Muhammad, mereka tidak kenal, saudara-saudara. Mereka tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal Quran. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah mendidik mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak sekarang nggak kenal sifat wajib bagi Allah, nggak kenal sifat mustahil bagi Allah, nggak kenal sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak kenal Nabi ada berapa, Rasul ada berapa, buta kepada Nabi Muhammad SAW, buta kepada Al-Quran. Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Lihat anak-anak zaman sekarang, anak SD zina, SMP zina, SMA zina. Anak-anak SMA melahirkan di dalam sekolahnya, saudara-saudara. Paling banyak tidak perawan, paling banyak nggak perawan. Anak-anak sekolah SD, SMP, anak SD udah nggak perawan banyak zaman sekarang, saudara-saudara. Kalian bapak-bapak zaman sekarang, kalian sebagai bapak-bapak, pagi, siang, sore, malam, kalian keluar dari rumah, cari apa? Cari uang, cari nafkah untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Kalian beri makan jasmani anak-anak kalian, tapi kalian lupa memberi makan hati anak-anak kalian. Kalian lupa memberi makan jiwa anak-anak kalian. Kalian lupa memberi makan ruh anak-anak kalian. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kalian sebagai seorang bapak cuma ngasih makan anak, tidak ada beda kalian dengan binatang. Kalau kewajiban kalian cuma mengasih makan anak, kalian belum bangun, binatang jam 4 udah bangun lebih dulu cari makan untuk memberi makan anak-anaknya. Ada yang lebih wajib dari kalian,
lebih wajib daripada memberi makan jasmani anak-anak kalian. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Apa makanan jiwa bagi putra-putri kalian? Makanan hati, makanan jiwa adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari gak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati, sehingga anak-anak kalian gak kenal Islam, gak kenal iman, gak kenal Al-Quran, dan tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak perlengkapan rumah tangga kalian, kalian tahu di mana letak dapur kalian, letak kompor, letak kulkas, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, emas, intan, permata, berlian, perhiasan, uang, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa nggak kalian taruh di luar? Takut diambil orang, takut dirampok orang, takut dimaling orang, takut dicolong orang. Emas, intan, permata, perhiasan, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Saudara-saudara, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatul Niswa fid dunya wal akhirah, Hababah Fatimah, beliau adalah pemimpin perempuan di dunia dan di akhirat. Bagaimana beliau menjaga anak-anak perempuannya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, setiap malam rumahnya Sayyidah Fatimah selalu gelap. Tiap malam rumahnya gelap. Orang bertanya, wahai Imam Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera, untuk beli lampu? Apa jawab beliau? Aku punya lentera, aku punya lampu di rumahku, tapi setiap malam aku matikan lentera yang ada di rumahku agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuan yang gak rela dilihat, apalagi wujud daripada anak-anak perempuannya. Kita, orang-orang zaman sekarang, anak-anak perempuan kita umbar seperti binatang. Bahkan bukan hanya di kota-kota, bahkan di kampung-kampung seperti ini pun banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya membuka aurat. Oleh karenanya, apalagi kalian sebagai seorang ibu, kalian adalah madrasatul ula, kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Kalian adalah pendidik pertama, guru pertama, ustadz pertama, kiai pertama, pondok pesantren pertama bagi putra-putrinya adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, bagus atau rusaknya seorang anak tergantung daripada ibunya. Kalau kedua orang tuanya bagus, kalau kedua orang tuanya mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad, maka anak-anaknya bakal jadi anak-anak yang baik. Salah satunya seperti pada malam hari ini, acara Haul Akbar, yang dimana saya mendengar ada sekitar 20 orang yang merayakan haul daripada kedua orang tuanya atau keluarganya yang telah meninggal dunia, yang dimana mengundang kita semua duduk di sini membacakan doa, mengirimkan yasin, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, jangan kalian ngarep. Saya berharap nanti kalau saya mati, anak saya mau bikin haul saya. Jangan ngarep pengen punya anak yang nanti kalau kamu mati bakal mengirimkan doa untuk kamu, bakal mengadakan haul kamu, mengundang para ulama, ustadz, kiai, habaib duduk untuk mendoakan kedua orang tua kamu, untuk mendoakan kamu kelak kalau kamu wafat. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau di dunia, kalau kamu masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kamu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidup orang tua saja, tetapi walaupun orang tua kita telah wafat, walaupun orang tua kita telah jadi mayat, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan mengirimkan doa kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathah, sadaqatin jariyah, al-ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Apabila anak Adam, manusia wafat, manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur kita nggak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur kita nggak bisa puasa. Kita masih hidup haji, udah mati dalam kubur kita tidak bisa haji. Akan tetapi kalau kita masih hidup, meninggalkan 3 perkara ini, 3 amal ini, walaupun kita wafat, walaupun kita sudah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Apa?
salah satunya yaitu doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Saudara-saudara, di zaman Nabi Isa alaihi salam, ketika Nabi Isa sedang lewat, ada satu kubur. Ketika Nabi Isa lewat di kubur tersebut, Nabi Isa mendengar suara teriakan, suara jeritan daripada penghuni kubur tersebut. Kemudian Nabi Isa pergi, balik lewat itu kubur, sudah tidak ada lagi jeritannya, sudah tidak ada lagi teriakannya. Nabi Isa nanya, wahai malaikat, tadi aku lewat di ini kubur, aku mendengar suara siksaan, suara jeritan, suara teriakan. Tapi kenapa ketika aku kembali sudah tidak ada jeritan, tidak ada siksaan, tidak ada hukuman? Apa kata malaikat? Wahai Nabi Isa, itu ahli kubur adalah orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat. Akan tetapi ketika engkau sedang lewat tadi, dia punya anak di rumah sedang membaca Injil. Karena anaknya membaca Injil, maka Allah angkat azab dan siksa dan Allah gantikan dengan rahmat. Itu anak baca Injil, orang tuanya yang lagi disiksa, diazab, diangkat siksa dan azabnya. Maka bagaimana kalau anak-anak kalian mengirimkan Al-Quran, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kalian kalau kalian sudah meninggal dunia? Tapi jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau kalian masih hidup, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sekali lagi saya wasiatkan, kalian para orang tua, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para pemuda-pemudi. Di sini banyak para pemuda-pemudi. Ingatlah kalian, wahai para pemuda-pemudi Islam, syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini, pemuda-pemuda masa sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin kampung kalian, pemimpin desa kalian, pemimpin wilayah kalian, pemimpin kota kalian, pemimpin daerah kalian, dan pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia, pemimpin bangsa, pemimpin negara, dan juga pemimpin-pemimpin agama. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya patuh kepada Allah, anak-anak mudanya cinta kepada Allah, hatinya selalu berkaitan dengan Allah, selalu berhubungan dengan Allah, hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mudanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladannya, sebagai pedomannya, sebagai idolanya. Anak-anak mudanya mengerti ilmu agama, mengenal iman, mengenal Islam, mengenal takwa. Anak-anak mudanya soleh. Besok bangsa kita bakal baik, besok bangsa kita bakal bagus. Pemimpin-pemimpin bakal menjadi pemimpin-pemimpin yang bagus. Pemimpin negara bakal menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang istiqomah, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa umatnya, membawa rakyatnya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya maksiat, anak-anak mudanya melakukan mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya buta Al-Quran, buta Islam, buta iman, anak-anak mudanya menjadikan orang barat, orang kafir sebagai teladannya, sebagai idolanya, sehingga tidak mengenal Rasulullah. Anak-anak mudanya mabok-mabokan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya berjudi. Besok bangsa kita bakal rusak, negara bakal rusak, pemimpin-pemimpinnya bakal rusak, dan agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang rusak. Oleh karenanya kalian para pemuda-pemudi Islam, jadilah pemuda-pemudi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad. Selalu duduk di majelis-majelis Nabi Muhammad, selalu duduk di majelis-majelis taklim. Wahai para pemuda-pemudi Islam, ikuti para ulama, ikuti para ustadz, ikuti para kiai. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari kiai, jangan jauh dari orang-orang soleh. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Al-Imam Malik qal, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan dikumpulkan bersama dengan kaum, golongan, kelompok yang ia cintai. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Qal Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Wahai para pemuda-pemudi Islam, jarak engkau kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi, kadar kedekatan engkau atau jauhnya engkau dengan Nabi kelak di akhirat
itu menurut kadar kedekatan engkau di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia engkau dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis ta'lim, dekat dengan majelis salawat, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, di akhirat dipastikan engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, selalulah kalian menjadi pemuda-pemudi Islam yang menegakkan keadilan, yang memperjuangkan Islam, yang menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, Islam tidak butuh kepada 1 juta pemuda yang tidak memiliki ghirrah, yang tidak memiliki semangat, yang tidak memiliki semangat yang kuat, yang tidak memiliki tekad yang bulat. Islam tidak butuh kepada 1 juta pemuda yang tidak punya semangat dalam membela Islam, yang tidak punya semangat dalam membela bangsa, yang tidak punya semangat dalam membela negara. Tapi Islam lebih butuh kepada 1 anak muda tetapi jiwanya menggebu-gebu, semangatnya menggelora untuk membela bangsa, untuk membela Islam, untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Sampaikan kebenaran, perjuangkan keadilan, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Lalu matalaim, walaupun seluruh dunia harus membencimu, mencacimu, memakimu, menghinamu, menfitnahmu, saudara-saudara, jangan engkau berada di jalan yang benar, engkau berada di jalan yang buruk, engkau berada di jalan yang sesat. Banyak yang menghina, banyak yang mencaci, banyak yang memaki. Apalagi engkau berada di jalan kebenaran, apalagi engkau berada di jalannya Allah, berada di relnya Allah untuk membela agama Allah. Pasti banyak yang menghinamu, banyak yang mencacimu, banyak yang memakimu, banyak yang menyepelekanmu. Akan tetapi mereka yang menghina perjuanganmu, yang mencaci perjuanganmu, yang memaki perjuanganmu, yang menyepelekan perjuanganmu, jangan engkau jadikan mereka sebagai air yang memadamkan semangatmu. Akan tetapi jadikan mereka sebagai api yang menambah semangatmu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau takut dengan ancaman. Jangan pernah engkau takut dengan ancaman apapun. Jangan pernah engkau takut dengan siapapun. Takutlah kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kalau engkau menjadi orang-orang yang memiliki perasaan biasa-biasa saja ketika Islam dihina, ketika rakyat ditipu, rakyat tidak disejahterakan, ketika rakyat tidak dimakmurkan, hatimu biasa-biasa saja. Awas, takutlah engkau saudara-saudara, karena ketika engkau merasa biasa-biasa saja, Islam dihinakan, Al-Quran dilecehkan, bangsa, rakyat dibiarkan, engkau merasa biasa-biasa saja, maka dipertanyakan keislamanmu, dipertanyakan keimananmu. Bukankah Rasulullah berkata, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman? Maka dipertanyakan keimanannya bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa cinta, rasa sayang kepada tanah airnya. Sedangkan tanah air kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya Habib Rizik, kami berkali-kali keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Kenapa kami keluar masuk penjara? Habib Rizik, saudara-saudara, organisasinya dibubarkan, di penjara, 6 laskarnya dibunuh, saudara-saudara. Begitu berat perjuangan beliau untuk Islam. Kalian, kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam? Apa yang kita telah perjuangkan untuk bangsa? Apa yang telah kita perjuangkan untuk negara? Apa, saudara-saudara? Beliau-beliau seorang habaib, para habaib, kami para anak cucu Rasulullah SAW. Saya 2009 di penjara, 2010 di penjara, 2012 di penjara, 2018 di penjara, 2020 saya keluar dari penjara. Baru 2 hari bebas dari penjara, saya dibawa ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Pulang dari Nusa Kambangan, saya dibawa ke lapas Gunung Sindur. Tahun 2021 saya bebas. Belum sampai 1 bulan bebas, saya sudah ditahan kembali di Polda Jabar, saudara-saudara. Kenapa kami berkali-kali di penjara? Apakah kami penjahat? Apakah kami penjahat? Apakah kami bandar narkoba? Apakah kami kriminal? Berapa banyak aset negara yang saya jual? Apakah saya penipu rakyat? Apakah saya membohongi rakyat? Apakah saya maling uang rakyat? Apakah saya nyolong uang rakyat?
Saudara-saudara, Habib Rizik di penjara, Habib Hanif, saya berkali-kali. Kenapa? Saya baru keluar 2 hari, dibawa ke Nusa Kambangan. Kenapa? Karena ceramah saya, saudara-saudara. Ceramah saya dibilang ceramah yang memprovokasi masyarakat. Ceramah saya dibilang meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramah saya? Saya sampaikan kepada kalian. Saya kasih tahu kepada kalian apa isi ceramah saya yang dibilang meresahkan masyarakat sehingga saya baru keluar, kemudian saya dibawa ke Nusa Kambangan sana. Isi ceramah saya ketika itu 2020, awal-awal masa pandemi, awal-awal lagi ketat-ketatnya COVID-19. Saya keluar dari lapas siang, saudara-saudara, malam saya langsung ceramah. Padahal saya tahu resikonya, nanti saya pasti bakal dipenjara lagi. Nah, saudara-saudara, ketika itu dalam ceramah saya mengatakan, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa rakyat, kenapa masyarakat kalian kurung dalam rumah, PSBB, nggak boleh keluar rumah, tetapi tidak kalian beri makan, tidak kalian berikan minum, makan, minum, kebutuhan pokoknya tidak kalian berikan. Sedangkan rakyat kalian nggak boleh keluar rumah. Kalian mau menghidupkan rakyat, memakmurkan rakyat, atau mau bikin mati rakyat? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, kenapa mal-mal, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa pandemi corona ini? Sedangkan warung-warung kecil, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, berapa banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia, pemuda-pemudi yang tidak punya kerjaan, pemuda-pemudi yang pengangguran di masa corona ini. Tapi kenapa di masa corona, di masa pandemi, di saat banyak pengangguran-pengangguran di Indonesia, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina, terus kalian kirim dari asing? Itu isi ceramah saya yang katanya meresahkan, saudara-saudara. Saya tanya, dalam ceramah saya itu, apakah saya membela diri saya? Apakah saya membela keluarga saya? Apakah saya membela anak istri saya? Apakah saya membela kelompok saya? Apakah saya membela golongan saya? Apakah saya hanya membela Islam saja? Siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang tidak disejahterakan. Saudara-saudara, demi Allah, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, untuk rakyat Indonesia, demi bangsa, demi agama, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya. Kami keluar masuk penjara, kami bukan koruptor, kami bukan narkoba, kami bukan pembunuh, tetapi karena kami menyampaikan kebenaran, karena kami menegakkan keadilan. Saudara-saudara, kami para habaib, kami anak cucu Rasulullah, tapi Allah, tidak ada sedikit pun yang kami takutkan, saudara-saudara. Kami sudah biasa diancam, kakek-kakek kami biasa dibunuh sekalipun. Saudara-saudara, kami punya kakek-kakek, beliau di penjara berkali-kali, bahkan sampai dibunuh. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang sholat ditikam dari belakang, saudara-saudara, sampai beliau mati. Kami punya kakek Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau diracun sampai keluar isi perutnya dari mulutnya dan beliau mati seketika itu juga. Kami punya kakek Al-Imam Husain, Al-Imam Husain radhiyallahu anhu, dipenggal kepalanya, saudara-saudara, dipenggal kepalanya, ditancap ke tombak, dipertontonkan kepada umat. Ini loh anak cucu Rasulullah saja, karena melawan kami pemerintah saat itu, kami bantai, kami penggal, apalagi cuma kalian. Kepala kakek kami dipertontonkan, saudara-saudara. Darah beliau yang mengalir di dalam tubuh kami, saudara-saudara. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, darah-darah keberanian. Oleh karenanya kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah di dalam membela dan memperjuangkan agama datuk kami, saudara-saudara.
Saudara-saudara, apakah Bahar bin Smith bakal kapok, bakal capek, bakal lelah kalau masuk penjara? Tidak, saudara-saudara. Tidak ada kata capok, tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah. Berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, dan berjuang untuk rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya bisa dipenjara, jasad saya bisa kalian penjarakan, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa memborgol tangan saya, memborgol perut saya, memborgol kaki saya. Bahkan ketika di Nusa Kambangan, ketika para petugas lapas memborgol tangan saya, dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki, saya berkata, engkau Islam? Iya Habib, saya Islam. Apakah engkau membaca ayat kul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba? Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya engkau tidak meminta balasan apapun, bayaran apapun. Engkau tidak minta apa-apa dari umatmu kecuali kecintaan umatmu kepada Al-Qurbah. Kamu tahu siapa Al-Qurbah? Orang yang kau borgol tangan, perut dan kakinya, ini adalah Al-Qurbah. Engkau sholat baca sholawat? Iya Bib, baca sholawat. Bukankah kau baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bukankah tidak sah engkau punya sholat kalau tidak bersolawat kepada Muhammad dan ali Muhammad? Tahukah engkau siapa Ali Muhammad? Ali Muhammad adalah orang yang kau borgol tangan, perut dan kakinya, yang tidak akan sah engkau punya sholawat, tidak akan sah engkau punya sholat kau tidak bersolawat kepada Ali Muhammad. Saudara-saudara, mereka para pengkhianat bangsa, mereka orang-orang yang terluka karena saya punya lidah. Berkali-kali saya sampaikan, lidah saya itu seperti alkohol. Kamu tahu alkohol? Saya tanya, alkohol kena kulit, kulitnya nggak ada luka, adem nggak? Adem nggak? Tapi kalau alkohol kena kulit yang ada luka, perih nggak? Sakit nggak? Orang yang tidak punya luka, orang yang tidak punya borok, orang yang hatinya lurus, pejabat yang hatinya baik, pejabat yang amanah, yang istiqomah, kalau kena saya punya lidah, adem-adem aja. Tapi pejabat yang rusak, pejabat yang biadab, pejabat yang bangsat, kena saya punya lidah, kayak luka kena alkohol tadi, sudah kelejit-kelejit dia, sakit dia, sampai ke dalam hati dia merasakan sakitnya. Tapi kalau pejabat yang lurus, yang istiqomah, dia nggak bakal merasakan apa-apa, bahkan dia merasa adem-adem saja. Nah, saya sampaikan, kalian para pengkhianat bangsa, kalian yang suka berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur adalah partai dan politik kalian bisa memenjarakan jasad saya, jasad Habib Rizik, kalian bisa memenjarakan kami, kalian bisa memborgol tangan kami, kalian bisa memisahkan kami dengan anak dan istri kami, tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang kami sampaikan, suara-suara keadilan yang kami sampaikan, yang kami sebarkan ke seluruh pelosok dan penjuru Indonesia, tidak akan pernah bisa kalian penjarakan, tidak akan pernah bisa kalian bungkam sampai saya tanya semua masyarakat, semua pemuda-pemudi Islam yang ada di sini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela NKRI, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Sampaikan kepada mereka, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami para santri-santri yang pakai sarung, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, selama tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa demi bangsa dan rakyat Indonesia. Semua pemuda-pemudi Islam, santri-santri sarungan, siap hancur demi Islam, siap mati demi merah putih, siap binasa demi Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia
merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, harga mati, harga mati. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi bangsa. Allah berikan kedamaian bagi Indonesia. Allah berikan ketentraman bagi Indonesia. Pejabat yang jadi pejabat yang baik. Pejabat yang cinta ulama. Yang cinta orang-orang soleh. Ulama jadi ulama yang baik. Ulama jadi ulama yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya senang. Saya bahagia. Dari pas masuk tadi kemari, saya dikawal sama polisi. Saya lihat ada Bapak Kapolsek bersama-sama dengan bapak-bapak dari TNI Koramil. Nah, pejabat-pejabat baik seperti ini, saudara-saudara, inilah pejabat-pejabat akhirat. Jadi pejabat harus datang ke ulama. Jadi pejabat harus datang ke majelis-majelis taklim. Al-Imam Ghazali beliau berkata, apabila ada pejabat mendatangi ulama, pejabat mendatangi majelis-majelis ilmu, itu tujuan dari pejabat itu adalah mencari akhirat. Sedangkan kalau sebaliknya ada ulama mendatangi pejabat, ulama keluar masuk istana, ada ulama sering datang ke kantor-kantor pejabat, itu adalah ulama-ulama yang mencari dunia, saudara-saudara. Oleh karenanya, alhamdulillah, banyak para pejabat yang hadir di sini, mudah-mudahan jadi pejabat yang istiqomah, jadi pejabat yang lurus. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulama kita juga jadi ulama yang baik, jadi ulama yang lurus. Sebab banyak ulama sekarang, ustadz, kiai sekarang, ustadz, kiai, habib sekarang, alimun alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'yil muluk, adalah seorang ulama, ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Ulama tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A, ini ulama tahu A ini buruk, ini ulama tahu A ini nggak baik, A ini haram, A ini rusak. Tapi bagaimana caranya mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, untuk memperbaiki yang buruk daripada kesalahan pejabat tersebut. Inilah kera-kera bersorban, ulama-ulama kontrak, ulama-ulama amplop. Saudara-saudara, sekarang ustadz, kiai, habib sekarang ini, ada ustadz kuning, ada kiai kuning, ada habib kuning. Jadi bukan ustadz kiai aja, habibnya juga udah mulai sekarang ini. Ustadz ijo, kiai ijo, habib ijo. Ustadz merah, kiai merah, habib merah. Bukan sorbannya, bu, sorban. Maksudnya apa? Ada kiai Gerindra, ada habib Gerindra. Ada kiai PDI, ada habib PDI. Ada kiai Golkar, ada habib Golkar. Ada kiai PKB, habib PKB. Kiai PAN, habib PAN. Ustadz sama ustadz berantem, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem. Gara-gara apa? Gara-gara beda bendera, gara-gara beda pandangan politik, gara-gara beda capres. Yang satu Habib Jokowi, yang satu Habib Prabowo. Yang satu Habib Anies, yang satu Habib Ganjar Pranowo. Gara-gara beda capres, Habib sama Habib berantem, kiai sama kiai berantem. Terus kita mau bilang, ayo umat bersatu. Bagaimana umat mau bersatu? Ustadz sama ustadznya berantem, kiai sama kiainya berantem, habib sama habibnya berantem. Gara-gara urusan partai, urusan bendera, urusan politik, urusan kursi, urusan kedudukan, urusan jabatan, urusan perut, saling berantem, saudara-saudara. Kami para habaib, kami diajarkan oleh kakek-kakek kami, andaikan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, andaikan bisa dipegang oleh seekor binatang peliharaan, maka demi Allah kami tidak rela, kami tidak ridha binatang peliharaan kami memegang pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan tersebut. Kalau binatang peliharaan kami saja kami tidak rela memegang pangkat dan jabatan, bagaimana kami para habaib akan rela untuk tujuan pangkat dan jabatan? Tidak, saudara-saudara. Tujuan kami bukan itu. Tujuan kami adalah menjaga agama datuk-datuk kami. Tujuan kami menyampaikan, menyebarkan
ilmu kakek-kakek kami kepada umat kakek kami, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para ulama jadi ulama yang lurus, ulama yang istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang dihauli pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Allah rahmati, Allah berikan kasih sayangnya, maghfirahnya, pengampunannya. Dan kita semua yang hadir di sini tidak keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara-saudara, malam hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka. Saya terakhir ke sini sekitar 16 tahun lalu ya. 16 tahun yang lalu saya terakhir ke sini. Saya masih ingat saya ceramah sama almarhum Habib Muhdor Tapos sekitar tahun 2007. Iya, 16 tahun lalu. Terakhir saya ceramah di daerah sini, Cianjur Selatan. Dulu perjalanan dari Jakarta masih 12 jam. Jalannya lubang-lubang sebesar gini jalan-jalan. Dulu, sekarang udah agak mendingan alhamdulillah. Kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan ini tidak menjadi akhir kita bertatap muka. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Sebenarnya tadi saya itu nggak bisa hadir. Sebab orang paling susah ngundang saya ceramah itu paling susah. Saya paling susah hadir. Karena saya sibuk ngurus pondok, sibuk banyak tamu. Tapi ya mungkin wiritannya kuat-kuat di sini bisa narik saya sampai datang. Kayaknya wiritannya kuat tuh baca wiridnya, makanya saya bisa ketarik ke sini. Padahal tadinya saya udah niat. Saya jujur, saya udah niat nggak mau datang. Tapi ya berhubung kalian wiritannya kuat, sehingga saya bisa sampai ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wa hdil husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya prajurit pembela Rasulullah. Untuk agama. Ayo yang keras. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata. Lawan dia sampai berdarah. Untuk negara tercinta. Maju. Maju ya maju ya terus maju. ABC di atas bangsa. Kami berjanji demi Allah. Bela bela demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah. Harus melangkah dengan mantap dan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para pemuda-pemuda, Banjir Mustafa, serahkan jiwa untuk agama. Menjadi syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah. Darah menjadi saksi di sini. Mati syahid adalah hari raya. Maju. Maju ayo terus maju. ABC pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah. Wahai prajurit walau harus takkan mundur. Takkan mundur. Angkat tangannya semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikasih jalan, coba dikasih jalan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih.
Kita telah mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Bahar bin Ali bin